Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Irni Novita dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation. Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day One Innovation. Sobat inovasi, sejatinya sampah itu mungkin ya agak bau busuk ataupun juga menjadikan pembuangan gitu ya, dan juga menumpuk sehingga merusak mata gitu ya, merusak pemandangan lah, sehingga sampah-sampah ini seharusnya mampu kita minimalisir dan kita kurangi, apalagi sampah-sampah yang dari produk konveksi atau penjahit, karena itu juga lumayan banyak ya, baik itu sampah perca-percanya, juga sampah lain-lainnya yang memang mengikuti atau selalu ada di konveksi. Nah, dengan sampah-sampah ini kita berupaya untuk menguranginya atau kita manfaatkan sedemikian rupa sehingga dia akan menjadi tidak ada atau zero waste. Nah, berkaitan dengan zero waste telah hadir di studio podcast kami Ibu Linda Skarita dari UKM Lins yang dengan produk inovasinya yaitu pakaian atau konveksi ataupun busana dengan zero waste. Apa sih busana dengan zero waste? Langsung saja kita sapa narasumber kita pada kesempatan kali ini. Selamat datang Ibu Linda di acara kami One Day Innovation. Terima kasih Mbak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Iya. Ini dipanggilnya Ibu Lins ya? Lins, Linda bisa. Ibu Lin ya, baik. Ibu Lin, apa sih latar belakang atau kenapa tertarik menggunakan atau memanfaatkan si perca-perca ini? Awalnya ya karena saya punya rumah jahit, di situ banyak perca yang terbuang. Saya pikir ya sayang kalau perca-percanya harus dibuang, terus juga ngerasa berdosa. Karena otomatis jadi sampah menumpuk. Iya, jadi produsen sampah saya. Betul. Jadi dari situ saya berpikir gimana caranya untuk memanfaatkan perca-perca limbah ini biar bermanfaat dan nggak terbuang percuma, Mbak. Awalnya sih saya bikin baru yang kecil-kecil untuk perlengkapan rumah tangga, selimut, taplak meja kayak gitu. Tapi beberapa tahun belakangan saya berpikir kenapa nggak dicoba untuk bikin baju kan? Unik kan saya pikir kayak gitu karena bagi saya sendiri unik. Iya. Terus ya beberapa tahun belakangan saya coba buat itu dan saya angkat pakaian dari perca-perca ini. Gitu, jadi awalnya gitu iya. Ya untuk mengurangi sampah gitu ya. Baik. Nah, ketika terinspirasi dengan si sampah-sampah ini, perca-perca ini gitu ya, apa sih yang terlintas di benak ibu gitu ya? Maksudnya gini, kira-kira laku nggak sih gitu, atau apa sih kalau ini nggak laku gimana gitu? Awalnya juga berpikir kayak gitu Mbak. Saya pikir ada nggak ya orang yang mau pakai menggunain gitu. Ini karena mereka pikir perca sampah gitu kan. Tapi saya pikir kalau saya bikin unik lain dari yang lain kayak gitu, terus dibikin disusun motif atau apa kayak gitu kan dengan desainnya juga, saya pikir mungkin ada orang-orang tertentu. Awalnya hanya fokus di ya sasaran saya orang-orang yang pencinta yang unik-unik kayak gitu kan awalnya. Saya coba bikin, awalnya saya pakai sendiri, bawa kemana kalau ada teman-teman lagi ada acara saya pakai kayak gitu kan, mereka tanya loh lucu ya kayak gitu kan. Sudah saya coba, saya bilang ya ini dari perca loh, perca gitu kan. Ya. Nggak salah kan, nggak aneh kan, aku pikir bagus kata mereka. Akhirnya setelah saya beberapa kali saya coba buat kayak gitu, terus ada teman-teman yang nanya saya mau lah kayak gitu kan. Oke, aku pikir nanti saya bikinin kayak gitu kan. Setelah itu ya mulai ada 1, 2 beberapa kali mereka minta bikinin, pesan. Terus kalau saya sedang ada waktu saya bikin, saya pajang di sosmed, terus langsung ada yang ambil kayak gitu kan. Ya. Nah sejak itu memang belum terlalu banyak, tapi ya lumayan untuk saat ini. Sudah mulai berangsur-angsur, sudah mulai banyak yang kenal dengan produk perca. Baik. Nah
dalam hal apa ya? Mungkin membuat pola kan tentunya akan sangat berbeda gitu ya dengan polanya yang dengan eh, bahan yang sudah jadi gitu kan. Tentunya harus disusun dan itu tentunya juga punya feel ya, artinya kita punya sense sendiri terhadap art. Nah itu bagaimana Ibu menyikapinya? Biasanya dadakan, spontan idenya. Dari saya pilah-pilah percanya dulu awalnya, saya belum buat desainnya dulu, belum buat modelnya dulu Mbak biasanya. Saya pisah-pisahkan perca-perca sesuai dengan jenis bahannya, motif-motifnya kayak gitu kan. Setelah dikumpulin saya lihat, wah ini kayaknya bagus dibuat ini. Langsung saya pisah-pisah, baru saya eksekusi biasanya. Lalu saya bikin baju atau apa kayak gitu. Sesuai dengan apa namanya? Motif dari perca. Jadi itu juga harus punya apa ya? Feel dan keahlian khusus untuk mengenali bahwa ini cocoknya buat dengan baju ini terus digabung dengan perca ini. Iya. Feel-nya yang harus dapat gitu ya Bu Lin ya, karena kalau misalnya nih ya batik kita campur dengan mungkin songket juga nganeh gitu kan. Jadi betul-betul ada apa ya, harus sejalan bahannya. Iya sejalan gitu dengan juga dasar bahan kainnya itu juga jangan yang ini bahannya udah wool, yang ini pula ini kan jadi nggak harus seimbang gitu. Tentunya ada apa namanya feel tersendiri gitu ya. Nah dalam hal apa ya, kan tentunya Ibu kalau penjahit itu ada pekerja-pekerjanya itu. Apakah mereka juga memahami konsep itu atau memang harus Ibu yang menyusun si perca-perca mungkin jadi ini baru dijahitkan dengan apa namanya penjahitnya? Biasanya kalau untuk penyusunan motif saya yang susun, mereka yang ngerjakan jahitnya. Ini di sini kayak gitu kan. Karena kadang-kadang sense-nya beda masing-masing kan, penjahit itu belum tentu mereka hanya fokus di jahit biasanya kayak itu Mbak. Jadi ya ini motifnya kayak gini, ini polanya gini, saya susun-susun. Nanti ini tinggal disambung-sambung kayak gini, bilang kayak gitu. Penyelesaiannya mereka. Gitu. Nah kalau kan dia itu kalau apa persepsi saya, perca itu kan kecil-kecil ya. Nah terus disambung itu ketika jadi baju nih apa dia nggak terlalu banyak sambungan atau gimana, atau rasanya sama aja sih gitu? Dari situ memang banyak sambungan, tapi karena disusun tadi Mbak ya motifnya, terus dari ya motif-motif disusun otomatis jadi satu kesatuan nanti, biasanya jadi sejalan, biarpun motif bahannya beda-beda kan ya, tapi kita cari yang kira-kira ini masih masuk ke sini kayak gitu. Jadi masih sinkron, nggak begitu kelihatan bahwa itu perca sambung menyambung benar gitu kan, kayak bahan buangan gitu ya? Bener kayak itu kan gitu. Enggak biasanya. Ada teknik tersendiri. Iya. Untuk apa yang kecil-kecil misalnya ada yang kecil banget gitu ya, itu kan saya bilangnya remahan. Iya remahan tuh tentu nggak bisa dibuat baju. Jadi yang untuk baju tuh seberapa besar, kemudian untuk yang remahan itu seberapa besar? Kalau untuk baju biasanya paling kecil itu sekitar 10 cm masih bisa. 10 cm, 10 atau ya 10 cm masih motifnya masih bisa kita satu-satukan. Kalau untuk yang remahan yang paling kecil-kecil itu kita bisa buat untuk yang lain, Mbak. Tapi itu harus, kalau yang kecil itu kan dia jahit tangan atau jahit pakai mesin bisa, tapi kita gunakan teknik dan alat bantu yang lain. Begitu. Bisa saya kasih contoh? Iya, untuk yang pecah, yang remahan. Yang kayak ini yang remahan. Iya, betul. Ini yang cuma 5 cm, 2 cm kayak betul, gitu kita sambung, kita susun-susun, terus di atasnya kita habis sama tile, kayak bahan tile ditutup untuk menahan kan, Mbak. Betul. Sudah itu baru kita jahit-jahit, baru kita bikin pola, mau dibikin apa terserah nantinya kan. Kalau untuk ini untuk alas panas, kayak untuk alas mangkok di ini di meja, ini ya, untuk kita kasih variasi sedikit, betul. Kayak gitu, supaya menahan dia bisa semua terangkat gitu kan, kecil-kecil banget ya. Iya, biar percanya nggak buyar kalau gitu. Jadi benar-benar mulai dari yang paling kecil pun bisa. Gitu ya. Kalau yang remah-remahan benar bisa untuk isi nanti misalnya, untuk di dalamnya. Iya, kalau ada yang ngisi pakai dakron, iya, bisa diganti dengan perca. Gitu, perca. Nah itu kalau itu harganya berapa? Kalau ini saya biasanya kalau saat ada pameran, biasanya kayak ini pameran sukanya. Satu ini saya jualnya cuma 10.000 biasanya. Lebih murah dengan yang yang maksudnya pabrikan. Iya, karena untuk saat ini saya masih mencoba memperkenalkan sama orang, gitu. Kayak gitu kan, bahwa perca-perca bisa loh, nggak apa ya, bukan
jadi sampah kayak gitu, Iya, bisa betul. diangkat, bisa ditaruh di tengah Asal gitu kita kan. ini ya, Iya. kreatif dan punya inovasi gitu ya. Baik, nah untuk baju ini Bu, ini Iya. saya tertarik sekali dengan baju ini. Ini saya buka dulu. Oh, saya tampak dulu begini ya. Boleh Jadi saya dibuka. mau lihat dulu mana sih perca-percanya. Nah, ini susunannya ini kan lain-lain ya. Iya. Ada yang kain merah, kain hitam, dan kuning. kain warna kuning gitu. Iya. Ini bagaimana Bu, Ibu? Boleh dibuka. Boleh dibuka ya. Bagaimana Ibu membuatnya, maksudnya menyusun sehingga ini kayaknya bukan ini ya, bukan perca-perca, malah kayak memang satu kainnya bahan gitu. ya. Ya gitu. Gimana tuh Bu tekniknya? Itu tekniknya ya setelah saya pilah-pilah, saya kumpulkan, masih nyambung nggak ini sama yang ini, ada unsur masih kaitan satu sama lainnya, baru saya pikirkan mau bikin apa ya kayak gitu. Kebetulan ini kemarin saya bikin blus, yang ini saya ikutkan ke itu lomba. Bagus banget ya. Saya bikin blus, saya bikin polanya dulu. Setelah bikin pola baru saya potong-potong polanya sesuai dengan ini, dengan apa, perca-perca. Paling kecil berapa ya percanya, saya lihat. Di situ saya potong-potong pola dengan ukuran perca yang paling kecil dulu. Sudah itu baru disambung-sambung. Kalau ada yang agak besar, bisa ditaruh di bagian yang agak besarnya. Besar gitu ya. Jadi ini juga perlu teknik ya, Sobat Inovasi. Artinya tidak harus serta-merta menyusun, tapi dia perlu teknik tertentu sehingga ada apa ya, gradasi warnanya cantik gitu ya. Dan tentunya Anda juga bisa mencoba di rumah untuk menyusun atau belajar dengan Ibu ini. Nah, ini berapa Bu dijual? Untuk saat ini saya jual satu baju kayak ini itu 250. 250 ya. Memang perca, kata orang, kok perca mahal? Nah, ya itu. Tapi tekniknya, seninya. Seninya. Pengerjaannya rumit. Betul. Habis itu. Kalau orang dengan bahan kain satu mungkin dia tinggal potong, tinggal jahit, itu lebih simpel. Tapi ini teknik menyambungnya dan teknik menjahitnya sehingga dia menjadi sesuatu yang cantik itu yang mahal harganya. Iya, pengerjaannya pun lumayan lama ini. Apa sama aja Bu? Pengerjaannya agak sedikit lebih lama. Karena dia itu ya, harus ada sambung-sambung dulu. Sudah disambung, disetrika. Supaya dia cantik seperti iya, biar dia nyatu kayak gitu kan. Kain-kainnya ya. Baik, untuk apa namanya produksi gitu. Ini kan tentunya tidak produksi massal, artinya dia seperti ya nggak seperti ada yang eksklusif, nggak ada yang sama. Nggak ada sama. Gitu ya. Jadi Ibu buka galeri sendiri di rumah atau bagaimana? Di rumah. Sementara ini masih di rumah, tapi sudah terpikir untuk bikin kayak galeri kayak itu khusus perca. Jadi zero waste dari perca, semua produk nanti perca. Semoga bisa terwujud kalau sudah ada modalnya, insya Allah. Baik. Nah, untuk marketing sendiri, ini kalau namanya jual kayak baju-baju ini, tentunya tidak hanya lewat mulut atau mulut, tentunya ada juga yang medsos gitu. Udah dipajang di medsos atau bagaimana Bu? Kalau fokus benar di medsos belum Mbak, cuman kalau biasanya saya setelah buat satu produk, iseng saya pajang, biasanya kayak gitu kan, di IG atau di Facebook kayak gitu. Dan itu biasanya pasti langsung ada yang nanya. Karena dia unik gitu. Uniknya itu. Kalau merasa cocok, mereka ambil langsung kayak gitu. Sementara tapi belum fokus benar bikin satu akun yang khusus untuk ini belum. Masih di sosmed pribadi saya ini ya. Baik. Nah, untuk apa namanya pesanan gitu ya, ada nggak sih konsumen yang mesen, Bu, saya mau pesan bajunya yang seperti ini, dasarnya percaya seperti ini, atau bagaimana Bu? Kalau pesanan kayaknya sulit bagi saya Mbak ya, karena perca kan susah, kita nggak bisa, mereka sesuai keinginan mereka nggak bisa kayak gitu kan. Betul. Jadi saya bilang ya nggak bisa sesuai dengan perca yang tersedia aja kalau mau. Paling saya tunjukkan ini percanya, kalau mau nanti saya bikinkan kayak gitu. Jadi ya betul ya, karena kita hanya mengandalkan yang sisa yang ada. Memang sisa dari potongan-potongan. Ini nggak Bu, misalnya ada keinginan gitu ya kan, tentunya ada asosiasi atau perkumpulan penjahit-penjahit ya, atau penata busana gini. Ada nggak sih Bu misalnya, saya minta ke perca ke sana atau kerjasama dengan penjahit lainnya supaya percanya diekspor atau dikasih Ibu gitu? Sementara ini belum, karena saya sendiri masih untuk saat ini perca-perca di rumah juga. Masih banyak. Dari hasil dari rumah jahitnya juga masih belum sempat diolah semua, sementara belum. Mungkin nanti kalau memang sudah banyak yang lebih kenal dengan produk kayak gini, mungkin butuh yang kayak gitu. Betul. Kerjasama dengan penjahit lain.
atau juga ngajak mereka mungkin. Karena kan ya, tapi tetap saja Bu untuk apa namanya desainer itu tetap pakai feel dan tetap ya susah kalau dengan orang lain. Biasanya ide masing-masing kayak gitu Pak ya. Baik, apa ya hambatannya dalam pembuatan ataupun dalam pelaksanaan selama ini? Kalau hambatan, kalau untuk pengerjaan sendiri sih mungkin nggak ada hambatan, tapi untuk pemasaran kayaknya saat ini kan memang belum banyak yang kenal dengan produk-produk perca kayak gini, dan yang mau pakai juga belum terlalu banyak. Orang-orang mereka lebih senang baju yang utuh, yang bagus, yang satu bahan kayak gitu kan. Kayaknya dari pemasaran. Sama kalau untuk modal pasti. Karena IKM masih ini kan ya, di situ biasanya kendala di modal sama pemasaran. Kalau untuk pengerjaan sejauh ini belum ada. Oke, baik. Selagi masih ada ide, masih bisa jalan terus. Dijalankan ya. Baik. Pesan-pesan kepada para inovator gitu Bu ya, juga mungkin kepada masyarakat Sumatera Selatan. Silakan Bu. Kalau untuk pesan-pesannya apa ya? Saya pikir kalau untuk ini lebih berinovasi aja sesuai dengan bidang masing-masing. Kalau misalnya penjahit, otomatis manfaatkan apa yang ada sisa-sisa, jangan sampai terbuang. Jangan sampai kita jadi produsen limbah. Gitu. Kalau untuk bidang lain ya manfaatkan apa yang ada gitu. Iya, jangan sampai stop untuk terus berinovasi. Pokoknya cari terus ide, gali terus. Baik. Terakhir ini Bu, ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan inovasi ini. Pertama otomatis kepada Allah yang sudah memberi talenta, kemampuan saya, terus kepada keluarga, saudara-saudara, terus juga kepada Gubernur Sumatera Selatan yang sudah mensupport para IKM, memfasilitasi, juga kepada Dinas Perindustrian yang juga sudah memfasilitasikan para IKM, teman-teman komunitas, dan teman-teman ya sekitar rumah juga, lingkungan juga. Terima kasih banyak sudah terus mensupport saya, menyemangati saya untuk terus berkarya. Baik. Terima kasih atas kehadiran Ibu Linda Skarita dari Lins IKM dengan produknya atau inovasinya Zero Waste ya, kain perca. Semoga harapan kedepannya produknya lebih dikenal sehingga lebih menjanjikan produk atau menjanjikan hasil-hasil dari kain perca ini. Untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat memberikan komentar, like, and subscribe di YouTube podcast kami One Deal Innovation. Jangan lupa kita juga punya jurus 4S. Setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Nantikan kami di podcast yang tayang tiap hari. Salam inovasi.